Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan belajar matematika mengenai pembahasan latihan soal pada buku matematika kelas 7 SMP ya, semester 1, di mana ada soal-soal pada ayo kita berlatih titik 2. Nah, di sini kita langsung saja untuk membahas soal yang pertama. Di sini perhatikan aturan sandi di bawah ini. Ada dalam tabel, silakan dilihat. Tuliskan arti pesan sandi berikut. Oke, di sini ada G, kita harus cocokkan G itu O seperti itu. K itu R, Q itu A, F itu di sini ada N. Nah, seperti itu ya. Jadi cocokkan, begitu juga di sini kita ubah menjadi sandi. Nah, yang C dan D. Oke, kita langsung di sini ada G itu E, O, ada K itu R, ada Q itu A, ada F itu N, ada U itu G, ada X itu T, Z itu T, F itu N, U itu G, Z itu M, Z itu T, Q itu adalah Kiki A, maaf ini X dulu ya, X itu U, A, A itu K, X itu U juga, Q itu A, R itu D, A, L, A, H, U itu adalah G, X itu U, K itu R, U, A itu K, U, A itu K, T itu E, Z itu T, sebentar, Z itu T, O itu I, A itu K, Q itu A. Nah, R itu D, O itu I, K itu kita lihat K itu R, U, M, A, H. Jadi sandi ini, arti dari sandi ini adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Nah, yang berikutnya ini ada sama guruku, berarti guruku. Ini sama adalah yang ininya sama dengan yang di sini, orang tuaku. Nah, ini di yang ini tidak ada yang sama, berarti kita artikan lagi yang ini. L, S, T, E, A, K, G, O, S, L, Q, A, I, H. Berarti guruku adalah orang tuaku di sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita ubah menjadi sandi. Saya L, Q, N, Q. Nah, saya anak Q, F, Q, A. Nah, Indonesia. Di sini ada Indonesia, ada O, F, R, O, Indo. Maaf J ya, Indo.
Di sini hapus. Ulangi lagi. I, N, F, D itu R, O itu G, N itu F, E itu T, S itu K, I itu O, Indonesia. Nah, seperti itu. Saya anak Indonesia. Nah, sekarang bagian D, matematika adalah kehidupanku. D, Q, Z, T, D lagi, Q, Z, mate, mati, O, A, Ki. Nah, matematika adalah Ki, R, Ki, S, Ki, I, kehidupanku. A, T, I, K, Kehi, R, X, H, Ki, N, A, X. Matematika adalah kehidupanku. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan sandinya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika dari P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Jadi, kita hanya tentukan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Jadi seperti ini, kita buat dulu. Ada himpunan P dan ada himpunan Q. Ada P dan ada Q. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dihubungkan dengan relasi setengah dari, berarti 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 6 setengah dari 12. Berarti anggota P yang mempunyai pasangan di Q adalah P 1, 2, 3, 4, 6. Nah, semua ya. Nah, sekarang jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Oke, di sini ada jawaban bagian B. Kita gambar ada himpunan Q. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, di sini ada P 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kuadrat dari 2, kuadrat dari tidak ada. 4, kuadrat dari 2. Nah, kuadrat dari 2. 6, kuadrat dari tidak ada. 8, tidak ada. 10, tidak ada. Jadi, yang mempunyai pasangan di P, anggota Q itu hanya 4 saja, di mana 4 merupakan kuadrat dari 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini pas anggota Q-nya, anggota Q yang mempunyai pasangan di P, yang mempunyai pasangan di P, pasangan
di P adalah 2. Nah, 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Oke, kita gambar himpunan A di sini. Dan di sini ada himpunan B. Kita lihat apakah dia fungsi atau tidak. Ingat, fungsi semua anggota di himpunan A harus memetakan ke himpunan B. Seperti itu ya. Jadi dia tepat satu memetakan ke B. Begitu, seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ada 2, 3, 5, ada 7. Oke, 1 merupakan faktor dari 2, faktor dari 3, faktor dari 4, faktor dari 5, faktor dari 7. Faktor dari 5, faktor dari 7. 2 faktor dari 2 itu sendiri, 3 faktor dari 3 itu sendiri, 4 tidak ada, dan 5 faktor dari 5 itu sendiri. Nah, di sini bukan fungsi. Tidak termasuk fungsi. Tidak termasuk fungsi. Fungsi. Oke, kenapa? Karena di sini ada anggota A yang memetakan lebih dari 1 ke himpunan B. Ada anggota A yang memetakan lebih dari 1 ke himpunan B. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga alasan kedua, ada anggota himpunan A yang tidak memetakan kepada himpunan B. Seperti itu. Ada 2 alasan kenapa dia tidak termasuk fungsi. Oke, sampai di sini kita lanjut di nomor yang berikutnya. Misalkan himpunan A 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan B 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Kita lihat di sini. Namun di sini jika adik-adik mau menggunakan pasangan berurutan itu juga boleh. A, B. Nah, di sini ada 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18. Nah, di sini ada 1, ada 6, ada 9. Oke, anggota A didefinisikan relasinya A sepertiga kali anggota B. Jadi 3 sepertiga kali anggota B itu tidak 4 sepertiga tidak ada, 6 seperti tidak ada, jadi 3 ada sepertiga dari 9. Sepertiga kali anggota B. Nah, 3 merupakan sepertiga kali anggota B. Jadi sepertiga kali 9 itu sama dengan 3. Yang selanjutnya itu tidak ada lagi. Maka tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Tidak termasuk fungsi. Tidak termasuk fungsi. Karena ada anggota A yang tidak memetakan kepada anggota B. Jadi, yang dapat dikatakan fungsi itu seharusnya
semua anggota A memetakan tepat satu kepada anggota B. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini banyak yang tidak memetakan. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai 100 dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah akar dari. Jadi A, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. B, sebutkan semua pasangan berurutan relasi tersebut. C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Oke, kita mulai menjawab dari nomor bagian A ya. Oke, di sini untuk yang A, sebutkan anggota himpunan A. Jadi himpunan A di sini adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai 100. Jadi himpunan A sama dengan 2 kuadrat, itu ada 4, ada 9, ada 16, ada 25, ada 36, ada 49, ada 64, dan ada 81. Nah, seperti ini ya. Untuk himpunan B, itu adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Di sini ada 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, ada 63, ada 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, dan 90. Ada 93, 96, dan 99. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini jawaban yang A kita sudah daftarkan. Untuk jawaban B, itu sebutkan pasangan berurutan, semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Jadi pasangan berurutan di sini yang relasinya akar dari. Jadi dari A ke B. Jadi A ke B berarti 4 akar dari jadi akar dari berapa? 4 akar dari 16. Jadi di sini 16 tidak ada. Nah, 9 akar dari 81. Jadi 9 akar dari 81. Nah, 9,81 karena di sini 81 itu ada di B. Jadi 9 memetakan ke 81. Kalau 16 itu tidak ada lagi di B karena 16 akar dari 16 itu 256 seharusnya ya, tapi di sini tidak ada. Jadi pasangan berurutan di sini adalah 9,81 untuk himpunan A ke B. Jadi seperti itu. Yang berikutnya bagian C, ini bagian B ya. Bagian C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Jadi bukan merupakan fungsi ya. Jadi di sini bukan fungsi. Bukan fungsi karena di sini ada anggota A yang tidak memetakan kepada anggota B. Nah, seperti itu ya. Dan di sini anggota A hanya memetakan hanya satu anggota A yang memetakan satu ke anggota B. Jadi bukan fungsi. Nah,
Yang bagian D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Jadi di sini domainnya itu adalah himpunan A, kodomainnya adalah himpunan B, dan jadi domain itu ada himpunan A, himpunan A, dan kodomain ada himpunan B yang ini, himpunan B, dan daerah hasil atau range itu hanya 81. 81 karena 81 yang memetakan ke A, yang dipetakan dari A. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat di sini, ini merupakan yang disuruh kita contoh fungsi ya, di mana fungsi itu adalah hubungan dari dua himpunan, di mana himpunan pertama hanya memiliki satu hubungan dengan himpunan kedua, atau himpunan A memetakan tepat satu kepada himpunan B. Jadi seperti itu ya. Dan himpunan B itu tidak mesti dia terpetakan satu dari himpunan A. Dia boleh lebih terpetakan lebih dari satu. Asalkan himpunan pertamanya harus tepat satu memetakan kepada himpunan keduanya. Oke, di sini misalkan pada ujian CPNS yang baru-baru terjadi kemarin ya, pada ujian CPNS 2020 kemarin, 2020 ada Andi, misalnya Andi yang mengikut Adi, Rizky, misalnya Agus Setiawan misalnya, atau Tio misalnya, Tio dan Rifan misalnya, ada Zaki dan lain-lain ya, terserah ini mau pakai nama-namanya siapa. Misalnya ini himpunan peserta ujian, dan di mana semuanya lulus. Di sini Adi memperoleh skor, ada yang memperoleh skor 406 misalnya, ada 406, ada yang 425, ada 427, ada yang 450, ada yang 480 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi, misalkan Adi memperoleh skor 427 dan Rizky memperoleh skor 425 dan Agus memperoleh skor 480. Misalnya Jaki memperoleh skor 450 dan Tio memperoleh skor 406 dan Rifan memperoleh skor 450. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di sini merupakan suatu fungsi di mana pada suatu ujian yang bersamaan tidak ada yang memiliki skor yang lebih dari satu, pasti tepat satu skornya. Dan di sini semuanya terpetakan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi dengan menggunakan diagram panah. Nah, karena dibilang nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, jadi di sini ini perolehan skor ya. Jadi hubungan relasinya perolehan skor. Jadi di sini pasangan berurutannya adalah Adi 427. Oke. Yang berikutnya ada Rizky 425.
ada Agus 480, ada Tio 406, ada Rifan 450, dan ada Zaki 450 juga. 450. Nah, seperti ini ya. Jadi, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi itu seperti ini. Oke, di mana domainnya itu bagian sini, kodomainnya bagian sini, dan range-nya itu merupakan yang ini, 406, 425, 427, 450, 480. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan P adalah Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Pasar Sumeneb. Dan himpunan Q adalah Jatim, Jateng, Jabar, Bali. Nyatakan relasi R, P memetakan ke Q dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan ibu kota provinsi dan kota di provinsi. Oke, di sini ibu kota provinsi duluan, ada Malang. Ini ada Malang, ada Surabaya, ada Semarang, ada Bandung, ada Jakarta, ada Denpasar, dan ada Sumeneb. Oke, di sini ya sepertinya ini merupakan himpunan dari P. Dan di mana di sini himpunan dari Q ada Jatim, ada Jateng, ada Jabar, dan ada Bali. Oke, jadi seperti ini. Nah, P dan Q. Oke, di sini yang pertama kita buat, ini diagram panah ya, sedangkan yang diminta adalah pasangan berurutan. Oke, untuk yang pertama kita sudah terlanjur buat, jadi kita lanjutkan saja. Ibu kota provinsi, jadi Malang tidak memetakan. Surabaya, ibu kota provinsi di sini ibu kota provinsi ya. Ibu kota provinsi. Oke. Surabaya, ibu kota dari Jatim, Semarang, ibu kota dari Jateng, Bandung, ibu kota dari Jabar, dan Jakarta di sini tidak ada, dan Denpasar merupakan ibu kota dari Bali. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya, kita ini untuk jawaban A. Jadi, himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Surabaya, Jatim. Yang berikutnya ada Semarang itu Jateng, Jawa Tengah. Ada Bandung itu Jabar atau Jawa Barat. Dan yang terakhir Denpasar itu Bali. Nah, ini untuk pasangan berurutan bagian A. Sekarang kita lanjut pada bagian B. Itu pasangan berurutannya adalah yang pertama Malang itu kota di provinsi Jawa Timur atau Malang, Jatim. Yang berikutnya Surabaya itu kota di provinsi Jatim juga, Jatim. Semarang itu
kota di Provinsi Jawa Tengah, Jateng. Yang berikutnya ada Bandung. Bandung itu kota di Provinsi Jawa Barat atau Jabar. Yang berikutnya ada Jakarta. Di sini Jakarta tidak masuk di mana-mana ya, karena Jakarta itu merupakan provinsi tersendiri. Dan Pasar itu kota di Provinsi Bali. Dan Pasar itu kota di Provinsi Bali. Dan Sumeneb ini masuk di Madura ya. Sumeneb itu kota di Provinsi Jawa Timur, Jatim. Jadi seperti ini himpunan pasangan berurutannya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan K adalah 3, 4, 5, 6 dan himpunan L adalah 4, 5, 6, 7. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam pasangan berurutan. Jadi tuliskan dua aturan yang mungkin. 3, 4, 5, 6 dengan 4, 5, 6, 7. Jadi G ini adalah fungsi. Jadi seperti ini. Himpunan pasangan berurutannya 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 7. Nah, ini aturan pertama, yaitu himpunan pertama ditambah dengan 1. Anggota himpunan K ditambah dengan 1. Seperti itu ya. Atau kita tulis saja, misalkan anggota di K ini kita himpunkan dengan seperti himpunan, kita notasikan seperti begini. Kita misalkan anggotanya X, di mana X itu maaf, di sini lebih dari 2 dan kurang dari 7 misalnya, di mana X itu bilangan asli. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini 2x 7, di mana x itu bilangan asli. Oke, jadi seperti ini, sehingga x di sini ditambah dengan 1, seperti itu. G sama dengan x memetakan ke x plus 1, seperti itu ya. Nah, untuk aturan yang kedua, untuk kemungkinan yang kedua, itu bisa kita namakan relasinya. Jadi di sini tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi. Jadi ini untuk fungsi, kemudian dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Jika G adalah fungsi dari himpunan K dan L, aturannya mungkin ya. Jadi yang pertama X plus 1, yang kedua himpunan K ke L ya. Jadi di sini himpunan 3 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 5 dan 5 kurang dari 6 dan 6 kurang dari 7. Jadi di sini himpunan kurang dari. Jadi seperti itu ya. Jadi aturan yang mungkin adalah kurang dari. Jadi 3 kurang 1 dari 4. Nah, seperti itu. 4 kurang 1 dari 5, 5 kurang 1 dari 6, 6 kurang 1 dari 7. Jadi kurang 1 dari. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui himpunan K sama dengan PQ dan himpunan L sama dengan 2, 3, 4. A. Buatlah semua himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Oke, di sini ini himpunan yang membentuk fungsi ya. Jadi pasangan berurutannya adalah yang pertama A, P, 2, dan yang kedua Q, 3. Nah, ini bisa. Semua pasangan berurutan. Nah, jadi bisa
P2 Q 2 juga. Jadi yang berikutnya bisa P2 Q 4. Nah, seperti itu ya. Atau di sini 2 pangkat 3 atau menjadi 8 pasangan ya. Jadi di sini 3 pangkat 2. Jadi atau bisa di sini fungsi ya, jadi tidak boleh double. P-nya 3, Q-nya 2. Jadi ada 9 karena 3 banyaknya L dipangkatnya dengan banyaknya K. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ini sudah ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada P3, Q3. Ada P3, ada Q4. Ya, seperti ini ya. Di sini 6, tinggal 3. Yang pasangan yang ketujuh, fungsi yang ketujuh itu ada P4. P4 ada Q2. Pasangan ke-8 ada P4 ada Q3. Yang ke-9 ada P4 dan Q4. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ada 9 semua. Yang berikutnya B, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jadi banyaknya fungsi itu banyaknya anggota N anggota L pangkat N anggota K. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu. Banyaknya adalah 9 seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di bagian yang berikutnya. Nomor berikutnya ada buatlah 2 himpunan yang relasinya faktor dari. Di sini ada himpunan A, himpunan B. Jadi himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Himpunan B itu faktor dari, ini relasi ya, jadi bisa saja dia 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 5 misalnya, 1 faktor dari di sini 4, 5, 6, 8, 10 misalnya, ada 12, ada 16, ada 24 dan seterusnya. Nah, ini 2 himpunan di mana A faktor dari B. Seperti itu ya. Batas 16 saja ya. Di sini 16. Oke, bisa juga seperti ini. Jadi bisa sampai sini saja biar tidak terlalu panjang ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, kelebihan ya. Di sini yang perlu dihapus adalah 9 tidak masuk, 7 tidak masuk. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi seperti ini. Ini himpunannya. Maaf. Himpunannya seperti ini. Oke, di sini himpunan A, di sini himpunan B. Jadi 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari semua faktor ya. Faktor dari 6, faktor dari 8, dan faktor dari 10. Di mana 2 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6,
faktor dari 8, faktor dari 10 juga, di mana 3 faktor dari 3, faktor dari 6, dan 4 faktor dari 4, faktor dari 8, 5 faktor dari 5, dan faktor dari 10. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe dan komen jika ada yang belum dipahami, maupun tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jika ada kritik dan saran, silakan dengan saya terima dengan terbuka. Silakan cantumkan dalam kolom komentar juga jika ada kritik dan saran. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.